Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dengan Pak Jumadi diberi tugas oleh Kementerian Sosial untuk menilai proposal dari 5 kabupaten kota. Pertama Pontianak, kedua Landak, yang ketiga Mempawah, dan yang keempat Sambas, dan yang kelima adalah Kota Tegal. Selamat kepada kalian yang proposalnya ini masuk nominasi awal, tahap awal seleksi proyek proposal ini. Karena masih banyak rekan-rekan kalian dari kabupaten kota lainnya yang tidak bisa submit di Pejuang Muda sehingga tidak bisa masuk nominasi untuk seminar tahap awal. Jadi tahap awal ini oleh para mentor, proposalnya diacak di berbagai kabupaten kota, tidak semua yang dibimbing oleh mentor itu dinilai oleh mentor sendiri. Jadi sistem acak. Untuk itu manfaatkan waktu ini dengan baik. Ketentuan untuk seminar ini, masing-masing kabupaten kota kami beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mempresentasikan proposalnya. Jadi setelah mempresentasikan proposalnya selama 15 menit, langsung saya dengan Pak Jumadi memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan terkait proposal yang ditulis oleh kelompok masing-masing kabupaten kota. Jadi setelah para pejuang muda menyampaikan atau mempresentasikan proposalnya langsung oleh kami, baik saya maupun Pak Jumadi akan membahas atau menilai. Kalau sekiranya dirasa cukup, mungkin tidak perlu banyak pertanyaan. Tapi kalau ada yang mengganjal di proposal tersebut, maka kami, maksudnya saya dengan Pak Jumadi akan menanyakan hal-hal yang sekiranya itu perlu ada penjelasan dari para pejuang muda. Nah, ini alhamdulillah sudah hadir 29 peserta. Bagi yang baru bergabung, silakan mengisi daftar hadir langsung di chat room, menunjukkan PM dari kabupaten mana, namanya, supaya kami enak dalam menyapa. Kemudian yang masih namanya belum di-rename, silakan di-rename terlebih dahulu. Silakan kepada Pak Jumadi kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita tunjuk perwakilan dari kabupaten kota untuk mempresentasikan proposalnya. Kami persilahkan boleh untuk menggunakan PowerPoint ya. Walaupun proposal sudah kami terima, tapi untuk sekiranya lebih runtut dalam menjelaskan, silahkan untuk share screen PowerPoint supaya lebih enak dalam menjelaskan proposal. Silakan Pak Jumadi kalau ada hal yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Pak Slamet atas waktu dan kesempatannya. Teman-teman pejuang muda, mohon izin, saya Muhammad Jumadi kebetulan menjadi mentor di Kabupaten Mempawah dan Sambas. Pak Slamet, untuk efektivitas waktu, monggo langsung dilanjutkan dengan acara pemaparan dari masing-masing PM Kabupaten Kota. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Sesuai urutan dari Panitia Pejuang Muda dan yang sudah saya share di undangan,
Jadi mungkin urutan pertama itu adalah Pontianak. Baik, kepada perwakilan Pontianak untuk mempresentasikan proposalnya. Dipersilakan dengan waktu kurang lebih 15 menit. Silakan. Mohon izin Pak, menjadikan host untuk mau share screen. Untuk host. Tidak bisa share screen ya? Ya Pak. Sudah bisa? Coba di share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PM Kota Pontianak akan mempresentasikan proposal kami, yaitu yang berjudul Rumah Budidaya Ikan Lele dan Tanaman Hidroponik menggunakan pemanfaatan EBT, yaitu energi baru terbarukan, oleh Pejuang Muda Kota Pontianak. Nah, berikut ini merupakan struktur pembahasan yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini. Baik, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Mungkin langsung saja kami jelaskan mengenai latar belakang kenapa kami memilih proyek rumah budidaya ikan lele ini. Jadi, rumah budidaya ikan lele ini dan tanaman hidroponik berbasis CBT dengan menggunakan metode aquaponik ini belum banyak diterapkan, terutama di Kota Pontianak tempat kami saat ini berada. Dan juga Kota Pontianak ini terkenal dengan Sungai Kapuas atau sungai-sungai lainnya yang teraliri di beberapa desa. Tim BES Project ini memadukan metode budidaya ikan lele dengan memanfaatkan nutrisi yang diperoleh dari air. Jadi sistem nanti kami membuat kolam di bawah. Nah, di kolam ini kami akan memelihara ikan lele, dan di atasnya itu kami akan membuat sebuah tanaman hidroponik. Nah, untuk memanfaatkan bagaimana nutrisinya terpenuhi dari si hidroponik tadi, maka kami akan mengambil dari air kolam ikan tadi. Kita tahu bahwa kotoran ataupun air dari kolam ikan tadi sangat memiliki vitamin dan yang cukup baik untuk tanaman hidroponik, sehingga apabila dimanfaatkan akan dapat menyuburkan tanaman tersebut. Proposal Tim BES Project ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial di masyarakat Kota Pontianak. Jadi kami kemarin sempat survei lapangan. Nah, saat kami survei lapangan itu sebenarnya banyak masyarakat di Kota Pontianak yang salah satu janda dan lain sebagainya yang tidak memiliki penghasilan. Namun yang menjadi tertarik adalah karena di situ banyak kolam-kolam yang mana dapat kami pikir untuk dapat dimanfaatkan sebagai kolam ikan. Sebab itu kami berpikir bagaimana caranya agar memanfaatkan kolam tersebut sehingga dapat menjadi penghasilan. Dan bukan hanya itu saja, dengan kami memberdayakan masyarakat setempat, bukan hanya menambah penghasilan mereka, tapi kami juga akan menambah soft skill mereka. Ibarat kata pepatah, jangan hanya memberi ikan, karena apabila kita memberi ikan itu akan habis begitu saja, tapi juga berilah pancing, sehingga mereka dapat berusaha bagaimana memancing ikan, sehingga mereka terus dapat memiliki penghasilan dan untuk dimakan keberlanjutannya. Nah, di sini ada contoh gambaran, walaupun ini sebenarnya bukan yang akan kami lakukan, tapi kurang lebih akan seperti ini nantinya. Jadi di bawah itu nanti kami akan membuat kolam, ada sekitar 4 kolam. Kolam utama di bawah yang akan kami lakukan terbagi menjadi 4 kolam. Dan di atasnya itu kami akan membuat tanaman hidroponik. Kenapa? Karena apabila hanya memanfaatkan kolam ikan saja, kita tahu bahwa ikan lele itu cukup lama, mungkin sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Apabila hanya memanfaatkan itu saja, itu akan bakalan lama dan
bakalan sulit untuk menjadi penghasilan bagi masyarakat. Oleh sebab itu kami membuat dua metode, yaitu bagaimana agar dapat penghasilan dalam jangka panjang dan juga dapat penghasilan dalam jangka pendek. Dalam jangka pendeknya itu adalah tanaman hidroponik tadi. Kita tahu bahwa untuk memenuhi unsur hara dari tanaman hidroponik tadi, kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi, hanya perlu memanfaatkan air dari kolam ikan tersebut. Jadi berkatanya ikannya dapat, tanaman juga dapat. Tanaman yang kita tahu bahwa hidroponik ini sangat cepat, mungkin sekitar 2 minggu sudah panen. Nah, di situ masyarakat tadi dapat memanennya dan menjual tanaman tersebut sembari menunggu ikan tadi panen juga, sehingga dapat terus berkesinambungan berkelanjutan ke depannya. Nah, ini merupakan timeline pelaksanaan yang kami lakukan. Jadi pada minggu pertama itu kami kemarin sudah membuat perencanaan dan pembuatan proposal. Lalu masuk ke survei lapangan, sosialisasi pembuatan, dan proses pembuatan rumah ikan dan kolam tadi. Jadi apabila nanti kami lolos dalam tahap pembiayaan oleh pihak Kementerian Sosial, kami akan langsung melaksanakan atau eksekusi. Jadi konsepnya adalah kami membuat sebuah rumah, di mana rumah ini di dalamnya ada kolam ikan tadi. Nah, dari kolam ikan tadi, di atasnya kami akan membuat hidroponik. Sehingga saat tadi tanaman hidroponik tadi panen, kami dapat langsung mengolahnya di rumah tersebut. Begitu juga dengan ikan. Namun di sini kami tidak hanya ingin menjual saja, tapi juga kami berusaha bagaimana mengolahnya dan memberikannya secara cuma-cuma kepada masyarakat. Karena apa? Karena konsep kami juga ingin berkontribusi pada pencegah stunting. Kita tahu bahwa ikan lele ini dan sayur-sayuran tentu saja memiliki gizi yang cukup baik kepada anak-anak usia dini, sehingga apabila kami memberikan 30% dari hasil proyek ini, maka kemungkinan besar dapat berkontribusi setidaknya pada anak-anak tersebut, sehingga mencegah tingkat stunting di Kelurahan Palima. Nah, mungkin itu saja yang akan kami jelaskan mengenai presentasi ini. Memang apabila dilihat nampaknya sederhana karena sudah banyak dilakukan oleh orang lain. Namun apabila kita kaji lebih dalam lagi bahwa ikan lele merupakan ikan yang cukup laku di pasaran, cukup mudah untuk diolah juga. Kita dapat memberikannya kepada penjual makanan ataupun diolah sebagai makanan lain seperti baik itu olahan abon dan lain sebagainya. Dan juga apabila ini berhasil, kami berpikir bahwa untuk mengawetkan makanan tersebut kami bisa menjualnya secara go nasional. Baik itu kita tahu sekarang bahwa sudah era zaman 4.0, di mana e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya itu menjadi wadah yang sangat tepat untuk melakukan pengiriman barang. Sehingga kami pikir ini akan dapat menjadi besar dan akan menjadi go nasional dan memberdayakan banyak masyarakat di Kota Pontianak khususnya. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak mentor, dari Pak Slamet ataupun Pak Jumadi. Baik, terima kasih Mas Safwan. Sebenarnya masih ada waktu kalau mau ada yang dijelaskan lagi. Sudah cukup, tidak ada yang mau ditambahkan? Proposal kami ini akan, kalau sudah dijalankan, akan dilanjutkan 100% dari Karang Tarunanya, karena dari instrumen masyarakat di sekitar pun udah siap untuk membantu untuk menjalankan program ini. Sudah bekerjasama juga dengan pihak kelurahannya dan juga sudah berkoordinasi antara Karang Taruna dan juga Pemuda, Pak. Jadi besar harapan kami untuk diterimanya proposal kami. Oke, masih ada 8 menit. Mau dihabiskan atau cukup? Mungkin sudah cukup, Pak, dari kami. Oke. Pak Jumadi, silakan memberikan masukan, pertanyaan, atau sanggah. Halo, Pak Jumadi. Siap, saya Pak Slamet. Ini sinyalnya agak putus-putus. Oke, Pak Slamet. Mungkin saya cuma memberikan masukan kepada PM Pontianak. Tadi Mas siapa ya? Mas Safwan ya? Iya, Pak. Mas Safwan, ini untuk keberlangsungan program, istilahnya dalam artian ini kan
salah satu bagian dari kalau bisa dikembangkan akan mengarah ke Prokus, yaitu program kewirausahaan sosial. Nanti ke depannya ini masih dirancang seperti itu. Ya benar, Pak. Itu sudah tujuan awal kami, Pak. Nah ini ke arah Prokus ini, konsep Prokus itu tidak hanya Karang Taruna dan Kaluan yang terlibat. Dari program Prokus ini ada memperlibatkan beberapa banyak stakeholder, misalnya dari, kalau ini kan konsepnya perikanan dan pertanian, mungkin bisa dikaitkan dengan dinas perikanan atau pertanian kota setempat untuk membina Karang Taruna ini biar bisa berhasil dan nantinya akan berkembang dari kelompok akan menjadi usaha perseorangan. Ini harapannya seperti itu. Nah ini Mas Afwan tolong dipertajam pihak-pihak mana yang terlibat dan peran dari masing-masing pihak yang terlibat itu, tanpa mengesampingkan bahwa tim leadernya itu pasti dinas sosial, karena ini kan program dari Kementerian Sosial. Itu aja Mas Afwan, Baik, Pak. masukan dari Terima kasih, Pak. Itu mungkin karena kami dari awal itu seringnya koordinasi dengan pihak dinas sosial dan juga pihak kelurahannya, jadi mungkin karena kami belum ada berkoordinasi dengan pihak dinas pertanian dan juga perikanan, jadi mungkin kami baru masukkan itu, Pak. Jadi terima kasih sarannya, itu akan kami masukkan juga ke dalam proposal kami nanti. Terima kasih, Pak. Siap. Itu aja mungkin Pak Slamet, masukan dari saya. Monggo Pak, dilanjutkan. Waktu tempat saya serahkan ke Pak Slamet lagi. Baik, terima kasih kepada Pak Jumadi yang sudah memberikan masukan. Memang benar, masukan Pak Jumadi itu harus ada bukti konkret kerjasama terkait dengan dinas pertanian ya, supaya proposal ini benar-benar efektif dan efisien serta bisa diimplementasikan keberlanjutan dengan jangka waktu panjang. Nah, mungkin di masukan saya mungkin di latar belakang masalahnya itu tadi memang sudah dijelaskan, tapi di proposal kurang ini ya, kurang pas. Tapi tadi waktu pemaparan mungkin ada perbaikan di latar belakang masalah. Jadi dari saya juga sudah cukup saja, tidak ada tambahan karena tadi memang waktu penjelasan di awal sudah ada titik masalah yang bisa diperjelas dalam hal proyek proposal ini. Baik, Mas Afwan, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi atau cukup? Sudah cukup, Pak. Mungkin terima kasih atas sarannya, akan kami perbaiki di selanjutnya nanti, Pak. Baik. Saya dari kelompok Pejuang Muda Kota Pontianak, saya akhiri presentasi ini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf dari tim dari saya dan juga teman-teman Pejuang Muda. Dan sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pejuang muda dari Kota Pontianak yang sudah mempresentasikan waktunya dengan baik. Saya lanjut ke kota atau Kabupaten Sambas. Silakan, siapa yang mewakili? Ada dari Sambas? Ada, Pak, ada. Dari Sambas sudah ada? Mas Bakti ya? Ya. Oke, suaranya agak dikerasin, Mas. Soalnya dari sini kecil. Udah kedengeran, Pak? Ya, oke. Saya beri waktu 15 menit ya, Mas Bakti. Kalau masih ada waktu juga, saya juga mempersilahkan kalau ada mungkin dari rekan-rekan yang sesama dari Sambas, kalau sekiranya dari Mas Bakti kurang dipertajam atau mau ditambahkan oleh pihak PM dari Pontianak, silahkan. Jadi saya beri waktu seluas-luasnya kurang lebih 15 menit. Silakan Mas Bakti.
Udah kelihatan Pak? Adik, Udah? Sudah. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Selamat. Terima kasih Bapak Jumaidi atas kesempatan dan waktunya. Dan terima kasih pula kepada rekan-rekan sekalian, pejuang muda di Kabupaten Kalbar, khususnya tim saya, yaitu pejuang muda Kabupaten Sambas. Di sini di Sambas ada 10 orang yang terdiri dari 1 orang dari Lombok, saya sendiri, 1 orang dari Medan, 5 orang dari Solo, dan 2 orang dari Bandung, dan 1 orangnya lagi dari Sambas asli. Baik, untuk menyingkat waktu, saya izin memaparkan program yang akan kami jalankan di ini. Dari hasil survei sebelumnya, di sini kami sudah mau sebulan, kita menyurvei ada beberapa. Yang pertama itu di Sambas ini terkenal akan airnya. Yang kedua, pencemaran udara dikarenakan pembakaran lahan, misalnya bukan pertanian dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan akibat pencemaran tanah dan juga bau busuk tentunya, sehingga turunannya akan mengakibatkan banyaknya penyakit yang akan menjangkiti warga-warga Kabupaten Sambas. Nah, sehingga dari itu dibutuhkan suatu kualitas pengelolaan dan manajemen penggunaan yang baik, dalam artian terobosan-terobosan yang baru. Nah, dari hal-hal tersebut menunjukkan apa saja bentuk produk atau gagasan yang sangat prospektif yang bisa dijalankan di Kabupaten Sambas ini terkait dengan latar belakang yang di atas. Di sini kami dari PM Sambas menggagas suatu produk, yaitu produk sabun cuci piring yang kami nilai bahwasannya sangat ramah lingkungan, dikarenakan bahan-bahan yang digunakan sangat aman untuk lingkungan. Adapun terapan program ini yaitu di 4 kecamatan. Yang pertama yaitu Kecamatan Galing yang dikoordinatori oleh Bapak Yudi selaku Korcam PKH. Yang kedua Kecamatan Pemangkat, yang ketiga Kecamatan Jawai Selatan, yang keempat yaitu Kecamatan Jawai. Dan di sini di dalam program ini, di dalam program pemberdayaan sabun cuci piring ini terkait untuk meningkatkan ekonomi masyarakat rendah di kawasan Sambas. Di sini kami akan bekerja sama dengan Dinsos Sambas sebagai pengontrol jangka panjangnya. Yang kedua sebagai petugas di masing-masing kecamatan, yaitu kami akan tunjuk Korcam PKH selaku pembimbing kami di masing-masing kecamatan tentunya. Kalaupun berhalangan, kami akan menunjuk salah satu petugas yang potensial yang bisa membantu melaksanakan program dalam jangka panjang. Adapun institusi terkait dan mitra kerja yang akan kami garap, yaitu yang pertama Dinkes, tentunya karena ini produk piring, dan Bepom Sambas tentunya untuk dukungan kelayakan produk. Untuk mitra kerja kami akan berkoordinasi maupun menggait para pedagang toko, pedagang pasar dan supermarket, sehingga target sasaran dari pemberdayaan ini yaitu membentuk kelompok usaha di setiap kecamatan, Pak. Gitu. Di Kecamatan Galing ada kelompok usahanya. Di Kecamatan Pemangkat ada kelompok usahanya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu memilih koordinator pelaksana. Adapun komposisi dari produk ini yang kami nilai dari penelitian saya yang pernah saya lakukan di kampus Universitas Pendidikan Mandalika dalam kurun 1 tahun yang lalu,
yaitu adapun formulasinya yang pertama Texafon, sodium sulfat, LABS, soda asa, metain, glukotain, dan pewarna dan bibit pewangi. Adapun kompetitor dari produk ini di Sambas sendiri, dari hasil survei saya, yang pertama saya nanya-nanya di Korkap, dan yang kedua saya nanya-nanya di Korcam, dan yang ketiga saya nanya-nanya di warga sekaligus teman pejuang muda, bahwasannya produk ini belum ada di Sambas. Produk sejenis belum ada dikembangkan di Sambas. Sehingga untuk kompetitornya sangat potensial. Tidak ada sinyal, Mas Bakti. Bisa dilanjutkan sama teman-teman. Terapan pelatihannya kami akan mencampurkan Texafon. Apakah masih bisa? Hah? Kemana Mas Bakti? Dari Sambas, silakan kalau ada yang mau melanjutkan. Lagi buruk, lagi apa? Lagi terganggu. Terkendala jaringan, izin share. Ya, silakan melanjutkan. Sudah kelihatan share screen-nya, Pak? Sudah. Izin lanjutkan ya. Terkait teknik pelatihannya, kami mencampurkan Texafon, sodium sulfat dalam pelatihan tersebut, kemudian melarutkannya ke dalam air, lalu LABS dan soda ASH, kemudian metain, kemudian glukotain dan bibit pewangi. Dalam terapan sabun cuci piring ini dibuat dalam jangka pendek. Dan diamkan sabun cuci piring ini maupun dan ada pun daya implementasi dari produk ini. Yang pertama, saya sudah menerapkannya di Pulau Lombok tentunya. Saya sudah melakukan pelatihan ke warga-warga di kampung saya. Ternyata warga-warga di kampung saya itu sangat antusias melaksanakan program ini. Sehingga di kampung saya itu, Pak, warga-warga yang saya latih itu tidak lagi membeli sabun cuci piring karena mereka sudah tahu cara pembuatannya dan juga pemasarannya dan lain sebagainya. Sehingga warga-warga ini pun juga menjualnya, Pak, di wilayah Lombok. Dan gagasan serupa akan saya terapkan di wilayah Sambas itu sendiri karena di sini juga bahwasannya banyak warga-warga yang ekonominya masih rendah, Pak. Sehingga harapan saya ke depannya melalui stakeholder dan Korcam selaku penanggung jawabnya bisa meneruskan estafet pelatihan ini maupun pemasaran produk yang kami gagas di wilayah Sambas ini, terkhusus di 4 kecamatan di wilayah Sambas ini. Dan untuk pemasarannya tentu kita akan juga membantu memasarkannya melalui digital, Pak. Tentunya melalui Instagram, website, kalaupun bisa website, dan juga di Facebook dan lain sebagainya. Sehingga turunannya dari hasil
pemasaran tersebut akan bernilai maksimal dan warga-warga di Kabupaten Sambas akan terbantu dalam program pemberdayaan dan bantuan paket usaha sabun cuci piring di 4 kecamatan di wilayah Sambas. Dan saya jelaskan sedikit lagi terkait anggaran. Seandainya nih program di Kabupaten Sambas ini disetujui oleh kementerian dengan nilai total 50 juta, di RAB yang pernah kami buat di proposal 12 juta setengah kita akan gunakan untuk pelatihan dan pembagian paket usaha untuk kelompok-kelompok yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga 12 juta setengah kali 4 sama dengan 50 juta rupiah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, mohon arahan dan bimbingannya Bapak Mentor dan juga Bapak Slamet. Terima kasih. Dan terima kasih banyak untuk rekan-rekan pejuang muda Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat, terkhusus Kabupaten Sambas atas dukungan dan semangatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak Jumadi untuk memberikan pendapatnya, dokumentasinya, sanggahan atau masukan. Pak Sama, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mas Bakti, ini kebetulan Mas Bakti di bawah mentor saya, Mas Bakti ya? Ya, benar Pak. Mas Bakti, mungkin saran masukan saya jadi kan sudah membaca nih proposal yang Mas Bakti bikin nih. Tolong proposalnya kalau baik dipertajam seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bakti tadi, termasuk pemasaran segala macam. Kalau di proposal ini kan hanya singkat-singkat saja nih, lebih berbicara pada produksi pengolahan produk ya. Nah ini pemasaran malah bagus nih, bisa dilakukan secara online. Terus harapan saya ya bisa dikaitkan dengan e-commerce lah. Ini sesuai dengan Pak Mas Bakti. Ya. Kalau bisa mengkaitkan dengan e-commerce, ini sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal Jaminan Sosial. Dia ingin KPM potensial ini mempunyai jejaring pemasaran dengan e-commerce. Itu satu. Yang kedua, Mas Bakti, BIMTEK yang Mas Bakti sampaikan tadi, tolong dibahasakan di proposal. Nah, BIMTEK itu meliputi ini saya. BIMTEK itu meliputi satu produksi. Terus yang kedua itu pemasaran ya. Mungkin bisa melibatkan dinas Disperindak ya. Terus yang ketiga itu terkait dengan perizinan Mas. Itu kan tadi BPOM ya. Tolong dimasukkan ke dalam BIMTEK itu nanti menghadirkan narasumber itu. Terus yang ketiga itu bila perlu menghadirkan e-commerce yang ngurus itu. Nah, nanti pada saat KPM itu sudah berproduksi, untuk pemasarannya tidak mengalami kendala, bisa berjalan dan diharapkan bisa berkelanjutan. Terus selanjutnya, ini sasarannya siapa? KPM perseorangan atau Kube yang saya tanyakan? Izin menjawab Pak. Kelompok Pak. Kelompok di masing-masing kecamatan. Ya. Kecamatan ya tadi ya disampaikan ya. Sehingga nantinya harapan kita ada koordinatornya di masing-masing kecamatan yang akan meneruskannya Pak. Oke. Ini nanti tetap akan menjadi bagian dari tugas Korsam itu, Korsam sama Korsam. Memang program Kementerian Sosial diarahkan ke situ. Kita sesuai yang pada awal saya sampaikan, dari program Kementerian Sosial itu fokus program
usaha seperti itu. Nanti arahnya ke situ. Itu saran saya cuma satu. Ini saran saya, apa yang disampaikan Mas Bakti, tolong dipertajam di proposal. Terus yang kedua, memasukkan BIMTRAK yang melibatkan beberapa stakeholder itu. Itu dulu Mas Bakti masukkan dari saya, pertama masukkan dari saya, waktu dan tempat saya pertemukan ke monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Jumadi, masukannya yang luar biasa untuk PM Sambas. Nah, pembuatan sabun cuci ini dipelopori oleh masyarakat sekitar atau atas inisiatif pejuang muda? Atas inisiatif pejuang muda, Pak. Namun sebelumnya sabun cuci piring ini sudah diterapkan belum di Sambas? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ada yang buat ya. Nah, itu foto-foto yang barusan Mas Bakti tampilkan itu di kampung mana itu yang sudah menerapkan? Kebetulan di kampung saya, Pak. Saya yang melatihnya. Oh, di mana itu? Di Lombok, Pak. Oh, di Lombok. Jadi mau diterapkan di Sambas gitu ya? Ya. Itu ada efek ininya enggak sabunnya itu? Maksudnya jangka panjangnya, maksudnya kulit bisa mengering atau enggak ketika menggunakan sabun itu dari segi kesehatan? Insya Allah enggak, Pak, karena memang bahan-bahan bakunya yang saya jelaskan tersebut ada Texapon, sodium sulfat, LABS, soda ASA, glukotain, metain, dan pewarna dan bibit pewangi tersebut sudah pernah ini ya, sudah pernah diuji coba ke laboratorium belum? Maksudnya oleh dosen saya sendiri sudah dalam bentuk ya. Oh, sudah pernah dicek ke laboratorium? Udah pernah diuji oleh dosen saya, Pak. Oh, sudah pernah. Ya. Terus apakah udah sosialisasi ke warga masyarakat itu? Gimana respon masyarakat Sambas? Halo? Halo, Pak. Ya, setelah Mas Bakti menyampaikan masalah sabun cuci piring ini kepada masyarakat Sambas, apa respon dari pihak masyarakat Sambas? Apakah bahan-bahan ini mudah diperoleh? Karena Sambas itu di perairan geografinya bagaimana? Dekat laut atau bagaimana? Mohon maaf, Pak, jaringannya kurang bagus tadi. Bisa diulang, Pak? Oke, baik, saya ulang. Anda kan mau mencoba ini ya, membuat proposal tentang pembuatan cuci piring. Nah, ketika ini disosialisasikan ke masyarakat, tanggapan dari masyarakatnya bagaimana? Bisa diterima? Halo, Mas Bakti. Halo. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak, tapi jaringannya sedikit terganggu, Pak, karena di sini juga jarang ada sinyal. Mas Bakti sama siapa di Sambas di sini? Di Galing ini, Pak, di Galing sama teman. Tapi gabung nggak di Zoom ini? Willy masuk Zoom? Enggak. Oke, kalau sudah baik. Gini Mas Bakti, ini sudah pernah disosialisasikan ini tentang pembuatan sabun cuci ke masyarakat? Terkait sosialisasi kami belum, Pak, karena memang kami fokus ke Perpaldata. Oh, belum ya. Jadi masyarakat belum mengetahui tentang program ini ya? Iya. Oke, yang kedua, di daerah Sambas itu apakah perairan atau memang daratan? Kalau Singkawang kan pinggir laut ya. Kalau Sambas ini bagaimana? Saya belum begitu tahu ini daerah Sambas. Kalau Sambas ada perairan juga, Pak. Ada sungainya besar. Penghasil udang nggak? Penghasil udang nggak? Ya, benar, Pak, benar. Oh, jadi di sana penghasil udang ya? Ya. Jadi nanti bahan ininya kan dari sana, dari
Udang, kalau memang ada bahannya dan ada istilahnya untuk pembuatan sabun ini, oke lah. Saya kira Sambas itu tidak ada perairan ya. Oke, oke, makasih Mas Bakti atas presentasi proposalnya. Kita lanjutkan ke Kabupaten Landak. Hadir Landak? Hadir, Pak. Ya, silakan Mas Abim. 15 menit ya. Bagi yang hadir belum ngisi daftar hadir, silakan isi daftar hadir di chat room. Silakan Mas Abim untuk mempresentasikan waktu 15 menit. Baik Pak, saya izin presentasi Pak ya. Untuk presentasi saya apa udah kelihatan Pak? Sudah. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kawan-kawan semua serta Bapak sekalian. Jadi saya izin untuk mempresentasikan apa yang akan kami kerjakan gitu di Kabupaten Landak ini. Jadi ini untuk tim kami, ada Muhammad Rizal, Adelia, Triulianto, dan Endah, atau biasa kami akan panggil Ana ya. Terus ada Noviarti atau akrab panggil Yaya, ada saya sendiri, ada Bella, terus ada Bagas. Untuk proposal kami itu berjudul wisata kearifan lokal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang melakukan home industry di Desa Skendal, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Untuk latar belakangnya ada tentang air besar, kondisi geografis dari air besar sendiri, dan apa yang akan kami lakukan. Untuk air besar sendiri adalah sebuah kecamatan yang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Landak, yang memiliki luas 1.361,20 km². Untuk kondisi geografisnya, dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak objek wisata atau riam ya, air terjun. Salah satu wisata alam riam yang paling terkenal itu di Landak adalah Riam Daik. Nah, untuk home industry merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lokasi tersebut. Jadi untuk home industry sendiri, kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar lokasi yang akan kita buat gitu Pak, istilahnya. Terus target kami itu adalah masyarakat di sekitar Desa Skendal, diutamakan yang KPM-nya itu berjumlah 494 orang. Terus untuk pelaksanaan program, ini pelaksanaan program kami selama dari bulan November sampai Desember ya, seperti yang terlampir di proposal kami, ini seperti ini. Jadi untuk awal-awal mungkin kita eksekusi perizinan kemarin kami sudah ke sana juga. Terus untuk mitra yang strategis pada program ini, yang kami jadikan mitra adalah pemerintah kecamatan, pemerintah Desa Skendal, Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Landak, dan tentu saja dinas sosial terkait. Terus untuk keberhasilan program, yang pertama produk wisata yang dapat diteruskan oleh pemerintah setempat, khususnya masyarakat setempat, dan juga mempromosikan hasil dari produk wisata tadi. Untuk masalah yang kami tawarkan adalah secara produktif, di mana sistem ini secara khusus memanfaatkan sumber daya sekitar target program. Jadi untuk sumber daya utama ada kami berdelapan selaku pejuang muda Landak, ada saya sendiri selaku koordinator, terus ada Rizal sebagai sekretaris, Bella Cynthia sebagai bendahara, dan Adelia Sapitri bendahara 2, terus Noviarti juga, dan Bagas sebagai media, dan Endah maupun Tri sebagai hubungan masyarakat untuk kegiatan kami. Untuk pengembangan program ini, kami sudah merancang selama setahun ya Pak. Untuk program ini jika dijalankan dan berlanjut itu seperti apa, timeline-nya juga sudah kami siapkan. Di bulan Januari kita akan fokus ke pelaksanaan programnya, terus publikasi dan marketing, lalu melaksanakan workshop dengan stakeholder. Nah, untuk programnya sendiri, kami lebih terfokus kepada pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk membangun Riam Daik tadi. Gitu. Karena walaupun Riam Daik itu sudah banyak dipuji orang, tapi ternyata masih sangat-sangat belum bisa membangun ekonomi dari Desa Skendal maupun Kabupaten Landaknya sendiri. Itu masih sangat-sangat kurang. Setelah kita pergi ke sana dan melakukan beberapa wawancara. Jadi untuk RAB-nya
itu lumayan banyak untuk wisatanya sendiri maupun untuk keperluan edukasi dan pembinaan masyarakat itu kami memerlukan dana 29.850.000. Untuk keperluan bahan yang habis pakai karena kita lagi musim Covid, jadi ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan itu sebanyak 3.765.000, dan transportasi untuk kami berdelapan sebanyak 4 kali ya Pak. Untuk surveinya ada 3.200.000 dan hal-hal lain-lain untuk pelaksanaan program kami ini sebanyak 8.250.000. Baiklah, sekian presentasi dari program kami. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin saya kembalikan ke Pak Slamet terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Mas Abim dari Landak. Silakan Pak Jumadi untuk memberikan komentar atau masukan terhadap proposal yang sudah disampaikan oleh PM Landak. Silakan Pak Jumadi. Siap, Pak Slamet. Mungkin masukan untuk proposal PM Landak dengan Mas siapa tadi ya yang menyampaikan presentasi? Saya Abimayu, Pak. Mas Abim, ini kalau saya lihat dari apa yang Mas Abim sampaikan tadi, itu berkisar perkembangan kepariwisataan Mas Abim ya? Iya, Pak. Oke. Nah ini Mas Abim, saya bukannya underestimate apa, itu perlu perjuangan itu terus terang untuk apa memasarkan sebuah destinasi wisata menjadi yang menarik para pengunjung untuk mendatangi tempat itu. Wah, sangat berat. Apalagi saya tadi membaca dengan RAB yang Mas Abim sampaikan itu, sarana prasarana di situ masih sangat minim, Mas Abim ya. Benar ya, itu sangat minim. Saya cuma menyarankan, kalau memang itu yang menjadi di sasaran gerakan dari PM di Landak, itu bisa mengkonsultasikan hal tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum satu untuk sarprasnya, terus yang kedua bisa menghubungi Dinas Pariwisata untuk pengelolaan pariwisata dan promosinya. Mungkin itu aja, Mas. Sebenarnya ada anu lagi sih, ada yang bisa dikembangkan dari partisipasi dari masyarakat itu sebenarnya melalui Karang Taruna yang mengelola, biasanya seperti itu. Seperti saya contohkan di objek wisata Gua Pindul di Jogja, itu dikelola oleh Karang Taruna malah, dan itu melalui pemasaran yang begitu gencar apa menjadi destinasi para wisata yang berkunjung ke Jogja untuk mengunjungi Gunung Pindul di Wonogiri. Kalau di Wonogiri, di Wonosari, daerah selatan sana. Mungkin itu yang bisa saya berikan masukan, Pak Slamet. Monggo waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Slamet. Baik, silakan ditanggapi dulu Mas Abim, masukan dari Pak Jumadi. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya izin juga sama kawan-kawan Landak untuk langsung menanggapi. Terkait yang pertama, saran dari pertama untuk Dinas Disporapar ya, pariwisata, itu dari dinasnya sudah mempublikasikan, tapi tidak ada langkah untuk mengelola wisata tadi. Jadi dia cuman memberitahu bahwa di Landak ini ada Riam Dait, tapi petunjuk Riam Dait ini gimana cara ke sana, gimana cara menjangkaunya itu tidak ada. Terus untuk Dinas PU itu udah kami pikirkan juga untuk bekerja dengan Dinas PU karena untuk akses sendiri ke Riam Dait itu ada akses utamanya, namun untuk sementara jalannya tuh terputus. Jadi rencananya pengen benar-benar dengan berkoordinasi dengan Dinas PU tadi Pak. Untuk setidaknya untuk jalan tadi setidaknya dibenerin. Jadi biar akses utamanya lebih memudahkan untuk pengunjung. Karena untuk akses memutar jalannya sangat-sangat rusak. Terus untuk Karang Taruna tadi Pak, kami juga sebenarnya berpikir bahwa lebih baik dikelola oleh Karang Taruna karena mereka lebih terorganisir.
Cuman permasalahan yang ada di Landak itu Karang Tarunanya tidak bergerak, tidak ada progres, tidak ada istilahnya tidak jalan, Pak. Jadi Karang Tarunanya tidak jalan. Jadi makanya kami lebih fokus ke pengurus yang sudah ada. Jadi ada beberapa pengurus yang di sana yang dipekerjakan oleh suatu CV, tapi CV ini tuh belum benar-benar maksimal dalam pengembangannya dan tidak terlalu melibatkan masyarakat dari desa Sekendal tadi. Jadi yang kami inginkan, yang pertama mungkin ini salah satu pengembangan. Tujuannya nanti ke depannya mungkin dari kawan-kawan yang udah bisa mengurus wisata Riam Dait tadi secara terorganisir bisa mengembalikan atau mengembangkan juga Karang Taruna di situ. Karena saya udah ada contoh gitu, Pak. Jadi istilahnya kami ingin mendidik orang-orang yang emang udah terjun ke Riam Dait, setidaknya mereka punya niat nih untuk menjalankan wisata dari desanya sendiri. Setelah itu mungkin ke depannya kami bisa menyarankan untuk menghidupkan Karang Taruna biar kecamatan-kecamatan lain itu juga menjadi contoh bahwa air besar ini Karang Tarunanya hidup gitu dengan cara seperti ini. Karena di Landak sendiri setiap kecamatannya memiliki riamnya masing-masing. Kenapa kami memilih Riam Dait? Karena kemarin pas kami kebetulan untuk jumlah KPM itu sangat banyak di air besar dan saat bertanya kepada warga sekitar yang paling terkenal itu Riam Dait. Itu kenapa kami menunjukkan ke Riam Dait. Terus saat sudah terkenal tapi Riam Dait ini sekarang memiliki kendala dan akhirnya sepi. Dan setelah bertanya ke penjaganya untuk penghasilannya sendiri menurun bahkan sampai 5 kali lebih kecil dibanding tahun lalu, Pak. Karena kendala akses tadi dan beberapa fasilitas yang masih belum memadai. Seperti itu. Terima kasih tanggapan dari Mas Baim, Mas Abim, Mas Abim terhadap proposalnya tentang ini wisata kearifan lokal apa ya maksud air terjun atau apa ya air terjun ya? Iya Pak, Riam itu air terjun Pak. Oke, air terjun. Nah, sampai di mana PM Landak ini survei ke air terjun sana? Karena tidak ada foto-foto kegiatan kalian mensurvei wisata, hanya di proposal itu menunjukkan Google Maps saja. Baik Pak. Jadi ini informasi saat kami ke Riam Dait. Jadi kami dapat informasi dari warga itu untuk mencapai Riam Dait itu dibutuhkan waktu sekitar 1 jam. Jadi karena berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan, kami akhirnya memutuskan turunnya sore Pak, jam 4. Ternyata medannya sangat-sangat berat dan akhirnya kami mencapai sana itu 2 jam. Dalam 2 jam tadi itu waktunya sudah malam dan akhirnya kami tidak bisa mendokumentasikan Riam Dait tadi. Namun ada beberapa foto, mungkin saya akan lampirkan selanjutnya. Saya kirimkan ke Bapak juga bisa. Kami berkomunikasi dengan penjaganya Pak, pas malam-malam itu. Kebetulan kami juga diantar oleh pemandu yang salah satu pendamping PKH yang sudah tinggal lama di situ. Jadi dia tahu juga Pak kondisi lapangan yang ada di situ. Terus untuk survei yang sejauh apa kami survei itu, kami sudah langsung ke Riamnya, sudah melihat lokasinya juga, sudah mengestimasikan juga berapa banyak pengunjung yang bisa ditampung. Terus jika memang untuk dibangun seperti kegiatan yang sudah kami rancang pada timeline pengembangan dalam setahun, itu ada kemah dan lain sebagainya, itu sudah kami perhitungkan juga berapa banyak orang yang bisa berkemah di sana dan lain sebagainya. Itu Pak, sejauh ini sampai situ. Oke, apakah pengunjungnya masih ramai atau sudah tidak ada lagi pengunjung ke air terjun itu? Baik Pak. Untuk pengunjungnya sendiri di tahun lalu itu masih ramai Pak. Dikarenakan akses jalannya masih baik, beberapa mobil tuh masih bisa masuk. Namun sekarang karena akses jalan utamanya sudah rusak, akhirnya tidak ada sama sekali mobil yang bisa masuk. Akhirnya perlu diakses lewat motor. Untuk 2 tahun yang lalu bahkan setiap akhir tahun itu bisa mencapai 1.000 per hari. Untuk akhir tahun, mendekati akhir tahun itu bisa 1.000 per hari. Namun saat sekarang paling hanya sekitar 50 orang, 20 orang, dan itu hanya ada di Sabtu atau Minggu. Jadi belum tentu Sabtu dan Minggu itu ramai, Pak. Dalam sebulan saya pernah nanya paling banyak berapa, rata-rata 100 orang per bulan. Dan itu menurut saya sangat-sangat sedikit untuk lokasi yang sebagus Riam Dait tadi, Pak. Oke, lokasinya udah bagus, akses jalannya yang kurang memadai ya. Kenapa tidak PM Landak ini
yang mengusulkan untuk fasilitas umum saja untuk perbaikan jalan gitu. Baik Pak. Kalau untuk perbaikan jalan sendiri, setelah kami gali informasi juga, ternyata jalan yang rusak itu sudah dilaporkan ke dinas PU maupun Bappedas terkait. Jadi karena baru dilaporkan sekitar 2 tahunan, masih belum kebagian anggaran untuk diperbaiki. Makanya dari kami berinisiatif, karena kami juga membawa nama kementerian, kami mau coba lagi diskusi langsung ke yang dinas PU sama Bapeda tadi, apakah bisa dipercepat, karena ini benar-benar menjadi ikonik yang ada di Landak. Oke. Jadi masih tahap koordinasi. Untuk pemasarannya, ini kan termasuk hal ekonomi kreatif apa yang kira-kira akan dikembangkan oleh Mas Abim dan tim Landak ini untuk meningkatkan pemasaran supaya ramai lagi gitu pengunjungnya. Baik Pak, untuk ekonomi kreatif yang pertama sudah pasti kami akan menggunakan platform media sosial. Karena kebetulan di Desa Sekendal ada beberapa spot yang memang ada sinyalnya. Dan ada teknologi dari Telkom, itu salah satunya Orbit, di mana itu bisa mempercepat jaringan Pak. Setidaknya orang-orang dari Desa Sekendal mampu menggunakan internet untuk mengakses media sosial. Karena digital marketing menurut saya sangat-sangat penting. Terlebih lagi dari Dispora tuh hanya memfoto tempatnya dan menulis deskripsi ini apa, tapi tidak menunjukkan lokasi dan cara mencapainya gitu Pak. Jadi menurut saya lebih baik dari pengelolanya sendiri itu membangun sebuah digital branding yang nanti membuat orang tahu kalau misalnya aku mau ke Riam-Dait, aku menghubungi orang ini. Saat aku mau saat aku ingin mencari destinasi yang ada di Kalbar, maka aku bisa menghubungi ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu penyewaan untuk penginapan. Penginapan itu sudah ada, tapi hanya sedikit. Kalau misalnya untuk penyewa tenda, hammock, dan lain sebagainya, itu masih belum ada di sana kami tanya. Terus untuk ekonomi kreatif seperti jajanan ringan dan lain sebagainya itu juga belum ada. Paling hanya seperti kayak snack sukro maupun snack kacang pilus dan lain sebagainya, es dan lainnya. Tapi untuk snack-snack yang benar-benar sering dia kayak seperti sosis goreng, entah pisang goreng atau jajanan tradisional yang ada di Landak, itu masih belum ada yang jualan di sana, Pak. Karena tadi masih belum banyaknya pengunjung dan masyarakat desa juga tidak melihat itu sebagai peluang. Makanya dari kami lebih menekankan kami mau mendigital brandingan dulu, biar Riam-Dait ini bisa go internasional juga, karena kita tahu media sosial juga sudah mendunia gitu. Itu sih langkah awalnya. Oke, bagus penjelasannya. Hanya saja di proposal itu tidak tertulis ya. Nanti proposalnya perlu perbaiki. Bagus itu tadi tentang ekonomi kreatif, ada hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan. Cuman di proposal yang saya baca ini tidak tertulis ya secara baik. Tapi ya dari penjelasan Lisa saya mengerti. Cuman di proposal nanti kalau nanti diterima perlu dikemas dengan baik proposalnya supaya orang membaca proposal itu paham apa target sasaran yang ingin dilakukan oleh PM Landak ini. Oke, terima kasih dari Kabupaten Landak. Saya lanjut kepada PM Mempawah. Silakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Tapi mohon maaf, saya dari tim Mempawah belum dapat membuat PowerPoint karena tadi ada kendala juga di jalan. Dan kita tadi ini Pak, verifikasi dan validasi data DKS yang tempatnya juga jauh, jaraknya kurang lebih satu jam lah. Terus aksesnya juga terus tanda hujan dari pagi juga di sini Pak. Mohon maaf untuk belum bisa membuat PowerPoint dan mungkin saya bisa menampilkan proposal yang saya boleh silakan. Tapi 15 menit ya Pak ya. Mas, ya. Putus-putus oke. Ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
proposal kita bertema pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya kepiting di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Mempawah. Ini nama tim pengusul kami, tim kelompok kami dari Pajaman Kabupaten Mempawah. Latar belakang, Kabupaten Mempawah merupakan salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Kalimantan Barat yang belum lama ini, sebelumnya kan Kabupaten Pontianak, ya, jadi belum lama jadi Kabupaten Mempawah. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.270,90 km persegi dan memiliki penduduk kurang lebih 234.021 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Mempawah terletak di posisi 0 derajat 44 lintang utara dan 0 derajat 0,4 lintang selatan, serta 108 derajat 24 sampai 109 derajat 21,5 bujur timur. Kabupaten Mempawah sendiri memiliki 9 kecamatan, yaitu Intan, Sekedong, Sungai Pinyo, Anjungan, Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Kunyit, Tohok, dan Sadariang. Salah satu kecamatan yang terdekat dan pusatnya Kabupaten Mempawah merupakan Kecamatan Mempawah Hilir. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 133,448 km persegi atau sekitar 10,45% dari wilayah Kabupaten Mempawah. Salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Mempawah Hilir adalah Kelurahan Tanjungan. Nah, Kelurahan Tanjungan ini tempat kita lakukan pemberdayaan masyarakat nanti. Kelurahan Tanjung, Pak. Mohon maaf. Kelurahan Tanjung merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Kelurahan Tanjung terletak di sisir Laut Natuna. Modal data menunjukkan Kalimantan Barat per tahun 2010 jumlah penduduk Kelurahan Tanjung 1.184 jiwa, jumlah sebanyak 332 kakak. Bagian masyarakat Kelurahan Tanjung mengambil kehidupan dari sumber daya alam, diantaranya sebagai petani, nelayan, penambak, dan sebagainya. Program sosial dan dinas sosial Kabupaten Mempawah itu di Kelurahan Tanjung ini ada program dari dinas sosial, Pak, yaitu kelompok usaha bersama yang ini dikelola oleh KPM, Pak. Tapi jumlahnya masih sedikit yang KPM yang bergabung di situ. KPM DKS yang di situ ada BPNT sama PKH, Pak. Dalam pelaksanaan ini, anggota keluarga penerima manfaat yang di dalamnya terdapat penerima PKH dan BPNT. Hal ini berkaitan dengan program Pinjam Budaya yang mana kami berhubungan dengan penerima PKH dan BPNT. Yang akan kami lakukan merupakan suatu usaha pengurangan kemiskinan. Karena KPM diberikan fasilitas untuk mengembangkan wirausaha sehingga diharapkan meningkatkan taraf hidup. Jadi di sini kita nanti memberikan fasilitas kepada masyarakat, yaitu budidaya kepiting untuk diolah oleh KPM di Kelurahan Tanjung khususnya. Mas Ageng. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dia akan dilanjutkan oleh Mas Ageng, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Rosid. Sini saya akan memaparkan untuk metode pelaksanaan tim base project kami, yang mana pelaksanaan kegiatan ini secara langsung melibatkan masyarakat KPM yang berada di Kelurahan Tanjung. Untuk timeline dari tim base project kami, yaitu dilaksanakan pada tanggal 23 November yang pertama dengan koordinasi dengan budidaya kepiting. Jadi kami melakukan koordinasi dengan ketua kelompok yang menjadi ketua kelompok KPM dari Kelurahan Tanjung yang mengkoordinasi pembudidayaan kepiting yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya kami juga akan melaksanakan pelatihan kepada masyarakat atau kepada KPM di Kelurahan Tanjung dan seluruh KPM itu. Jadi kan sebelumnya kan yang mengikuti program untuk budidaya ini
tidak seluruh KPM, dan kami akan melaksanakan pelatihan kepada seluruh KPM di Kelurahan Tanjung. Selanjutnya, kami akan melaksanakan persiapan sarana pembenihan dan budidaya. Dan di Desember selanjutnya kami melaksanakan penebaran induk, terus melaksanakan monitoring inkubasi, melaksanakan monitoring megalopa, dan dilanjutkan monitoring panen benih kepiting bakau. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, untuk job desk tim based project kami akan melaksanakan kegiatan koordinasi dengan budidaya kepiting sudah disampaikan sebelumnya, dan untuk alat dan bahan tadi sudah terlampir. Oke. Untuk rencana pelaksanaan sesuai dengan analisis SWOT, strategi strength opportunities, ini dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada, yaitu kekuatan internal dari masyarakat Kelurahan Tanjung. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan terhadap kelompok masyarakat setempat, diperoleh informasi bahwa lokasi pengembangan usaha sudah sangat strategis, sehingga lokasi yang strategis tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas produk yang akan dihasilkan. Kemudian kami juga memperoleh informasi bahwa sudah terdapat beberapa warga yang sudah memahami secara budidaya kepiting di Kelurahan Tanjung. Maka dari itu, orang-orang tersebut dapat memberikan edukasi kepada masyarakat yang lain mengenai cara budidaya kepiting yang baik, sehingga harapannya kelompok masyarakat yang lain pun bisa memahami dan turut andil dalam program ini. Untuk strategi weakness opportunities itu, kelemahannya yaitu kelompok masyarakat sudah mencoba mengolah budidaya kepiting tersebut, namun belum dapat memaksimalkan kapasitas produksi karena kekurangan modal yang dibutuhkan gitu. Terus untuk budidaya kepiting sendiri sudah dijalankan masih berbasis alat-alat yang sederhana seperti kayu yang digunakan untuk membuat keramba yang sudah lapuk ketika terkena air, sehingga terdapat petakan-petakan pada keramba yang lapuk dan patah. Untuk strategi staying street itu dimaksudkan untuk meminimalisir ancaman eksternal yang dapat menghambat keberlangsungan usaha untuk budidaya kepiting kami. Untuk business risk itu untuk meminimalisir kelemahan internal yang dimiliki, seperti kelemahan yang telah kami sampaikan tadi. Untuk marketing dan publikasi, kami memiliki target pemasaran dari budidaya kepiting ini adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah. Selain itu, pemasaran juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan mitra yang dimiliki kelompok usaha bersama atau kubu yang telah berjalan sebelumnya. Budidaya kepiting di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Mempawah tentu akan dipublikasikan ke berbagai media online yang ada. Tim Pejuang Muda akan membantu kelompok masyarakat yang akan mengolah budidaya kepiting tersebut dengan cara membuat pamflet, membuat video pengenalan budidaya kepiting, dan membuat konten yang berisikan ajakan masyarakat untuk mengonsumsi kepiting. Selanjutnya, untuk pelaksanaan tim based project di lapangan, meliputi tahapan produksi dengan memberikan pelatihan seperti yang telah disampaikan tadi, melakukan persiapan sarana pembenihan dan budidaya, proses pembenihan dan budidaya, monitoring panen benih kepiting bakau. Selanjutnya yaitu tahap pemasaran. Target konsumen dari budidaya itu adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Mempawah dan sekitarnya, khususnya Kalimantan Barat. Mitra yang kami miliki adalah kelompok usaha bersama. Pasca kegiatan, menyusun laporan yang berisikan analisis usaha budidaya kepiting yang telah dijalankan oleh kelompok masyarakat setempat. Analisis ini berupa analisis pasar serta untung dan rugi selama keberlangsungan usaha ini, sehingga laporan tersebut dapat dijadikan dasar evaluasi bagi keberlanjutan usaha ini. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mas Rosi. Ya, baik. Sebagaimana diketahui bahwa kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang dipecahkan melalui proyek ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Mempawah, maka dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Mempawah cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Jadi seperti dilihat nih, pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya kepiting ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian yang ada di sekitar Kelurahan Tanjung Kabupaten Mempawah. Mengingat secara geografis kelurahan tersebut dekat dengan pantai. Oleh karena itu, daerah tersebut sangat potensial untuk dijadikan sebagai tempat budidaya kepiting. Sebetulnya sudah ada masyarakat yang mencoba untuk melakukan budidaya kepiting dalam skala kecil, Pak. Namun pandemi COVID-19 ini menyebabkan usaha tersebut mengalami penurunan omset dan tidak berjalan dengan maksimal. Terlebih lagi yang mengelola usaha tersebut adalah kelompok masyarakat yang jumlahnya masih tergolong kecil, yaitu beranggotakan 10 orang saja.
Kemudian dalam usaha yang dikelola oleh kelompok masyarakat tersebut hanya mengandalkan bibit kepiting yang mereka beli dari nelayan. Oleh karena itu, tim pejuang muda Kabupaten Bandung menawarkan solusi berupa selain bibit yang mereka beli, selain membesarkan bibit yang mereka beli, masyarakat setempat juga dapat menghasilkan bibit kepiting sendiri, sehingga mereka tidak perlu lagi untuk membeli bibit kepiting untuk kemudian dirawat dan dipanen juga sudah mencapai ukuran yang cocok untuk dijual. Jadi masyarakat bisa nantinya bisa menjual bibit juga, bisa menjual kepiting yang besar juga nantinya. Jadi keinginan kita seperti itu. Target penerima manfaat tim best project ini, penerima manfaat dari program ini adalah keluarga penerima manfaat yang ada di Kelurahan Tanjung yang terdaftar di TKS, yang terdaftar di TKS merupakan KPM, BPNT, dan PKH yang tadi. RAB kita keberlanjutan program ini, keberlanjutan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini, semua pihak akan berperan, terutama masyarakat di Desa Tanjung, masyarakat KPM Desa Tanjung, Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah. Dan harapannya organisasi masyarakat maupun organisasi pemerintah memiliki perhatian yang lebih terhadap program ini. Pertama, salah satu rencana dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung itu Kabupaten Mempawah ini adalah membuat wadah pelatihan dalam pengembangan skill tentang budidaya kepiting serta pembibitan kepiting bakau. Ketika pejuang muda masih berproses, maka evaluasi kepada masyarakat akan dilaksanakan 2 minggu sekali guna mengevaluasi tentang perkembangan dan yang ada memproyeksikan yang menjadi kekurangan maupun kendala yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan. Sumber dana tentunya ini hasil yang akan didapatkan masa penjualan kepiting yang sudah siap dipasarkan. Terus harapannya dari pemerintah daerah juga ikut mengapresiasi kegiatan ini, maka adanya dukungan dalam keberlangsungan kegiatan tersebut, terutama dari Dinas Pertanian, Perikanan, tentunya awal dalam perolehan dana pemberdayaan ini adalah dari dana yang misal nanti proposal kita disetujui, maka dana awal dari Kementerian Sosial yang kemudian digunakan pemberdayaan kepiting bakau ini. Untuk tahap selanjutnya, hasil perolehan masyarakat kepiting bakau kemudian dijadikan sebagai sumber biaya pemberdayaan. Jadi nantinya kalau udah berjalan, jadi kan dananya pasti muter. Jadi dana dapat dari hasil pemasaran perolehan pemasaran kepiting bakau nantinya. 2 menit lagi ya Mas ya. Oke, baik Pak. Terakhir kayaknya. Pelaksanaan ketika pejuang muda hadir dalam pelaksanaan program tersebut ialah dengan menghadirkan inspirasi dan wadah pemberdayaan kepiting, tentunya sangat diharapkan masyarakat secara mandiri mampu mengolah kegiatan tersebut serta dibantu oleh stakeholder yang ada agar mampu mendorong keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. Esensi dari program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah aktivitas yang melibatkan peran masyarakat yang berproses dalam pembangunan melalui kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat dengan menggunakan pola partisipatif. Mengingat program ini akan dilaksanakan dalam jangka panjang, dalam waktu yang panjang, maka selama program berlangsung, pejuang muda dan masyarakat dituntut untuk memahami dengan baik siklus dan fenomena yang ada pada daerah tersebut, sehingga mampu mengantisipasi kemungkinan pengaruh negatif yang dapat menghambat pada eksistensi program. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Rosyid yang sudah menyampaikan proposalnya. Oke, terkait tentang pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya kepiting di Kelurahan Tanjung, Kabupaten Mempawah. Baik, saya persilahkan kepada Pak Muhammad Jumadi untuk memberikan masukan, komentar terhadap proposal ini. Baik, Pak Slamet, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan tanggapan pada proposal yang disusun oleh Pejuang Muda Kabupaten Mempawah. Nah ini saya mau tanya dulu nih sama Mas Idris.
Ini yang menyusun proposal siapa, Mas? Oke Pak, jadi yang menyusun proposal ini para teman-teman pejuang muda Pak. Kita membagi tugasnya masing-masing untuk menyelesaikan proposal ini Pak. Baik, terima kasih Mas Idris informasinya. Ini Siap, saya Pak. menilai untuk proposal ini ada nilai plusnya Pak Slamet. Dalam artian ada pola pikirnya sudah mendekati kasih ini, kepala seksi kalau di dinas ini. Karena kenapa saya seperti itu? Mereka dalam menyusun sebuah rencana proposal sudah menggunakan analisa SWOT. Itu nilai plusnya di situ. Cuma masukan ya. Analisa SWOT-nya itu tolong dibikin kolom yang mengkaitkan antara unsur-unsur yang di SWOT itu dengan unsur yang lainnya itu. Misalnya strength, kekuatan dengan kelemahan, terus peluang dengan yang lainnya itu dikaitkan di dalam sebuah kolom. Itu akan memperjelas. Itu satu. Jadi sudah bagus. Terus masukan untuk kegiatan BIMTEK. Ini perlu dijelaskan ini. Stakeholder yang akan menjadi pemateri dalam kegiatan BIMTEK itu. Misalkan untuk pemasaran dari stakeholder mana, terus untuk budidayanya. Kalau di kami itu punya Kementerian Perikanan. Saya kan asalnya Pekalongan ini. Pekalongan ada unit pelaksana pengolahan hasil perikanan itu ada. Termasuk budidaya itu ada di situ. UPI namanya. Tapi kurang tahu kalau di Sambas stakeholder yang ada saya kurang paham di situ. Bisa dihubungi dengan itu dan itu akan bisa menambah permodalan dari situ. Ini usaha yang dilaksanakan di Mempawah. Kalau di daerah Jawa itu hampir sama dengan budidaya kepiting di daerah Pemanukan Subang. Tapi di sana konsepnya cuma pengemukan. Begitu sudah pada saat masa ganti kulit, dia kan gemuk nih. Itulah yang dipasarkan. Itu. Saya pernah melihat ke sana di daerah Subang Pemanukan. Nah, tolong ini aja Mas Idris ya. Mas Idris dipertajam lagi di kolom BIMTEK. BIMTEK ini nanti sebenarnya siapa saja yang akan Mungkin bisa saya jelaskan, Pak? Ya, silakan. BIMTEK kita mengambil 3 pemateri, Pak. Yang pertama dari Kementerian Perikanan, yang Dinas Perikanan yang nantinya ini dikhususkan pembelajaran tentang pembibitan kepiting, Pak. Pembibitan dari induknya itu sampai bertelur sampai jadi bibit sampai besar juga. Nah, yang kedua ini saya ambil dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk pemasaran, Pak. Untuk pemasaran kepitingnya nanti. Terus kemudian yang ketiga saya ambil dari ketua kelompok budidaya kepiting yang ada di Kelurahan Tanjung itu, Pak. Ada yang anggotanya ini masih baru. Nah, saya ambil dari situ karena mereka sudah berpengalaman dalam membesarkan kepiting. Karena saat ini hanya membesarkan. Cuma seperti itu, Pak. Ya. Oke, terima kasih infonya Mas Idris. Ini inovasinya itu pembibitan itu loh. Pembibitan itu kita paham bahwa kepiting itu sebenarnya makanan yang enak, tapi sebenarnya untuk pembudidayaannya itu ini belum ada yang bisa pembibitan dari model
kita dari apa hitungannya ada bibit terus diperanakkan terus kita besarkan itu yang belum ada inovasi baru lah ini. Nah kalau ini bisa berkembang, insya Allah bisa menjadi komoditi bagi masyarakat sekitar. Nah ini proposal yang disampaikan oleh Mas Idris ini sebenarnya sudah sesuai dan sepertinya kalau dikaitkan dengan Prokus ini sesuai karena dari sisi penerima manfaatnya itu adalah KPM dari PKH salah satunya. Dan program Kementerian Sosial ke depan itu adalah penguatan kapasitas mereka. Jadi ini saya kasih info tambahan ya. KPM PKH itu kan sudah diberikan bantuan bertahun-tahun. Diharapkan pada saat graduasi mereka jangan sampai jatuh ke posisi semula. Jadi dalam kata lain jangan sampai jatuh miskin lagi lah. Maka diberikan penguatan dengan permodalan melalui Prokus. Nah, ini nanti kalau memang ini terpilih yang dari Sambas, dari Mempawah, ini ada kemungkinan akan dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Insya Allah itu. Saran saya masukkan Mas Idris, ini di halaman terakhir yang untuk proposal ini, rekomendasi dari PM untuk keberlanjutan program ini. Jadi akan diserahkan ke pihak siapa untuk berlanjutan ini. Langkah-langkahnya, rekomendasinya seperti apa, itu aja. Dimasukkan ke halaman yang terakhir. Mungkin itu Pak Slamet yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Slamet. Baik, terima kasih pada Pak Muhammad Jumadi yang sudah memberikan komentar, masukan terhadap proposal yang sudah dibuat oleh Kabupaten Mempawah terkait pemberdayaan masyarakat berbasis budidaya kepiting. Saya ingin tahu nih, penghasilan budidaya kepiting di Kelurahan Tanjung itu per harinya dapat berapa perolehannya gitu, pemasukan atau per bulannya atau bagaimana? Paling tidak ketika memanen kepiting itu apakah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari atau bahkan kurang atau bagaimana sehingga mereka masih butuh bantuan PKH. Ingin tahu, silakan. Jadi gini Pak, saya kemarin habis survei dari tempat pengelolaan budidaya kepiting ini. Jadi mereka bilang seperti ini. Untuk untungnya sekitar 50%, Pak. Jadi pertama beli bibit itu 1 kilogramnya 50.000. Terus nanti penjualannya tuh nggak menentu, sekitar Halo, Mas Rosyid. Putus-putus ini. Masih Idris satu untuk menyambungkan, silakan. Mohon maaf Pak, saya lanjut di sini aja. Boleh, silakan. Kayaknya ini sinyalnya Pak. Jadi pendapatan mereka itu dari budidaya kepiting ini sekitar 50% untungnya. Jadi beli bibit tadi 50.000, nanti dijual per kilo 100.000 Pak. Jadi untungnya lebih sekitar 50%-an. Seperti itu Pak. Oke, kalau gitu luar biasa ya pemasukan dari budidaya kepiting ini. Kalau memang itu untungnya banyak, tentunya rakyatnya sejahtera. Tapi melihat kondisi kalian terjun ke lapangan, gimana masyarakat yang
membudidayakan kepiting ini rata-rata menengah ke atas atau menengah ke bawah? Dari semenjak ada budidaya kepiting ini, mungkin sekitar 2 tahunan ini lebih meningkat sih Pak, taraf hidup mereka, kesejahteraan mereka lebih meningkat. Ya, walaupun meningkatnya sedikit demi sedikit. Seperti itu. Oke, jadi karena melihat ya perkembangan budidaya kepiting ini pemasarannya luar biasa, jadi Anda pengen lebih dari itu ya, supaya tidak cukup hanya menengah ke bawah atau pengennya menengah ke atas itu. Inginnya semua yang budidaya kepiting ini lebih sejahtera. Dan ya setidaknya tidak hanya di satu kelurahan, itu bisa di tingkat kecamatan gitu ya, bisa meluas gitu. Budidaya ini bisa dikembangkan, bahkan tidak hanya level kecamatan, bisa level kabupaten, nasional, bahkan internasional. Kalau memang ini ada keberlanjutan untuk peningkatan budidaya kepiting. Saya sendiri sangat-sangat jarang nih makan kepiting. Jadi memang gurih nih Pak Jimadi ya makan kepiting Mas. Pak Slamet, mohon izin Pak Slamet. Silakan. Ngomong. Okay. Mas Idris, ini terkait dengan budidaya kepiting ini kan sepemahaman saya, kalau di Indramayu itu di daerah Subang itu ya, pengemukannya itu biasanya di dalam bentuk keramba satu-satu, terus keramba itu ditaruh di sungai ataupun di tambak. Nah, ini kan KPM itu yang namanya masyarakat hitungannya ya mendapatkan PKH ya berarti kan kebutuhan itu masih kurang. Apakah lahan yang diperlukan itu ada atau menggunakan lahan seperti apa itu aja? Tolong saya kasih informasi. Ini, Pak, ada gambarnya Pak. Sebentar saya tadi lupa. Ini Pak, contohnya seperti ini Pak. Itu saya langsung ke tempat budidayanya kemarin. Oh pakai tambak ya ini ya. Nah iya. ini Mbak ini punya siapa ini? Kenapa Pak? Ini langsung dari Kelurahan Tanjung Pak. Oh, difasilitasi oleh kelurahan ya? Bukan Pak, UB, kelompok usaha bersama. Ini dulu dapat dana cuma dikit Pak. Dapat dana dari siapa? Saya lupa Pak, dapat dananya dari mana? Saya ingat saya ini UB, kelompok usaha bersama, terus dikembangkan oleh 10 orang ini. Nah ini yang topi hijau ini ketua kelompoknya Pak. Pak pakai kaos hijau, pakai topi, itu ketua kelompoknya. Nah ini kalau mau mengembangkan ke daerah lain, bagi kubu yang lain ya perlu penyiapan lah juga ini Mas Idris. Mas Rosid Pak. Ya? Beda Pak. Hah? Saya Rosid Pak. Oh Mas Rosid kok Mas Idris. Nah jadi ini ya seperti ini Pak. Nah ini gimana kalau untuk kubu yang lain memerlukan lahan seperti ini, rekomendasi dari para PM seperti apa? Jadi gini Pak, di Kelurahan Tanjung ini mereka membuat ini Pak, kayak tambak baru gitu, cuma fotonya belum saya share di sini. Kemarin saya juga survei ke sana Pak. Ada tambak besar, itu memang khusus besok mau dijadikan tempat budidaya kepiting. Tapi untuk saat ini membuat kotak-kotak seperti ini belum ada dananya mereka. Nanti rekomendasinya nanti menyiapkan lahan untuk budidaya kepiting ini ke yang disupport oleh kelurahan masing-masing itu saja. Iya Pak. Ini paritnya panjang Pak. Jadi sebelahnya tuh masih panjang dan kosong. Mungkin bisa dipakai lagi. Airnya surut atau mengendang aja ini?
Air mengalir, Pak, dari laut. Air Ya, asin pasang juga. surut ya. Iya, pasang surut juga. Ya, Mas Idris, terima kasih informasi. Monggo Pak Slamet. Oke, terima kasih Pak Jumadi dan terima kasih kepada Rosyid dan Mas Idris dari Kabupaten Mempawah yang sudah mempresentasikan proposalnya. Ini untuk peserta terakhir dari Kota Tegal. Kami persilahkan kepada perwakilan dari Kota Tegal untuk mempresentasikan proposalnya. Tolong ini share screen-nya diambil Mas Rosyid, di close dulu, di stop. Nah, silakan. Siapa yang mewakili dari Kota Tegal? Belum ada suaranya. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan. WIB baru jam 9 ini. Jadwalnya memang sampai jam 10, Pak. WIB kita di Wita, Pak. Oh, Pak Jumadi di Wita. Ya, silakan. Oh, ya, Pak, itu WIB ya, di Kalbar ya. Iya, WIB, Pak. Silakan. Saya hampir jam 11. Oh. Baik, mohon maaf Pak ya kalau gitu saya kurang tahu kalau Pak Jumadi sedang di Wita. Ya, apa-apa. Baik, silakan kita kasih kesempatan untuk peserta terakhir Pak. Mudah-mudahan kita cepat selesai dengan waktu kurang lebih 20 menit atau 30 menit. Silakan dari Kota Tegal. Baik, terima kasih Pak. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Slamet SPDI MPDI, yang terhormat Bapak Muhammad Junedi AKS, serta teman-teman pejuang muda yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Lelia Ramadina, perwakilan dari Pejuang Muda Kota Tegal, akan mempresentasikan proposal proyek sosial dengan judul Pengembangan Komoditas Bayam sebagai potensi lokal guna meningkatkan ekonomi keluarga penerima manfaat di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Berikut adalah anggota tim Pejuang Muda Kota Tegal yang terdiri dari 11 anggota. Berikut nama-namanya. Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal merupakan wilayah sasaran dari program pengentasan fakir miskin yang akan tim Pejuang Muda Kota Tegal lakukan. Dikarenakan wilayah tersebut memiliki potensi yang cukup baik dengan sumber daya manusia dan komoditas yang dapat dikembangkan. Berikut merupakan dasar utama latar belakang proyek sosial yang kami lakukan, diantaranya banyaknya jumlah keluarga penerima manfaat dan adanya potensi komoditas bayam. Pengentasan jiwa kemiskinan dengan mengubah ke jiwa wirausaha khususnya untuk keluarga penerima manfaat. Ketiga yaitu KPM akan diberi pelatihan dari proses paling dasar yaitu proses produksi sampai proses pemasaran. Rumusan masalah yang kami angkat yaitu kemiskinan yang ada di wilayah Kalinyamat Kulon merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan individu dan adanya budaya kemiskinan struktural. Dengan demikian, masalah sosial yang akan diselesaikan adalah kemiskinan. Tujuan dan manfaat tim BEST Project yang kami lakukan di Kelurahan Kalinyamat Kulon diantaranya memanfaatkan potensi yang terdapat di suatu wilayah guna dijadikan sebagai komoditas unggul serta dapat mengoptimalisasi peluang yang ada.
membantu masyarakat penerima manfaat agar keluar dari jiwa kemiskinan dan menumbuhkan jiwa wirausaha yang kreatif serta produktif. Yang ketiga, banyak pihak yang bisa diuntungkan, misalnya petani sayur bayam dan masyarakat sekitar. Yang keempat, yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wirausaha sebagai cara menuju kehidupannya lebih mapan dan mandiri. Lokasi program proyek sosial berada di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, dengan luas kelurahan yaitu 170,43 hektar dan dengan kepadatan penduduk 3.539 jiwa, serta luas sawah 93,42 hektar. Berikut potensi dan masalah yang ada di Kelurahan Kalinyamat Kulon. Di antaranya, banyak masyarakat Kalinyamat Kulon yang hidup di bawah garis kemiskinan dan banyak keluarga penerima manfaat yang masih belum memiliki pekerjaan. Dengan banyaknya lahan sawah yang ditanami komoditas bayam, maka pengoptimalisasian mengenai bayam masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hasil dari panen ini hanya sekedar dijual dari pengepul, pasar, dan dari rumah ke rumah sesuai dengan kebutuhan. Berikut kategorisasi pemangku kepentingan berdasarkan kekuatan dan fokus terhadap proyek sosial di Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pihak yang memiliki pengaruh dan keterkaitan kuat berasal dari lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial, Pemerintah Kecamatan Margadana, dan Pemerintah Kelurahan Kalinyamat Kulon. Sedangkan pihak yang memiliki pengaruh rendah namun memiliki ketertarikan tinggi terdiri dari lembaga non-pemerintah seperti penduduk lokal sebagai subjek utama dalam proyek sosial, akademisi, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan PKK. Serta pemangku kepentingan dengan tingkatan pengaruh rendah dan ketertarikan rendah, yaitu kelompok wanita tani. Berikut adalah penjadwalan kegiatan. Yang pertama adalah prakegiatan, diantaranya perencanaan proyek yang dilakukan pada 3 minggu di bulan November, persiapan alat bahan dan tempat kebutuhan proyek yang dilaksanakan minggu keempat bulan November, serta koordinasi dengan stakeholder yang dilakukan di minggu keempat bulan November. Pada pelaksanaan, diantaranya sosialisasi mengenai proyek sosial yang akan dilaksanakan pada masyarakat yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember, pelatihan atau materi praktek pengelolaan bayam yang dilaksanakan 3 minggu di bulan Desember, pelatihan atau materi praktek pemasaran, pelatihan materi dan praktek packaging, pelatihan materi dan praktek pemasaran offline dan offline yang dilakukan di 3 minggu pertama bulan Desember. Serta kegiatan pasca kegiatan yaitu monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di minggu keempat bulan Desember. Tahap pelaksanaan program diantaranya pemilihan lokasi. Dari 7 kelurahan di Kecamatan Margadana, kami memutuskan untuk mengambil lokasi di Kelurahan Kalinyamat Kulon. Yang kedua adalah sosialisasi. Sosialisasi sebagai langkah awal proyek sosial kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Kelurahan Kalinyamat Kulon sebagai fasilitator. Yang ketiga, pelatihan pengolahan bayam. Pelatihan pengolahan bayam dilakukan kurang lebih 3 minggu pada bulan Desember. Pelatihan ini ditujukan sebagai modal awal para KPM untuk mulai memproduksi pengolahan bayam. Yang keempat, pelatihan packaging. Pelatihan pemasaran produk dilakukan kurang lebih 3 minggu pada bulan Desember. Pelatihan ini sebagai pertimbangan agar menjadi sebuah kemasan menjadi efektif yang mampu menjual. Yang terakhir adalah pelatihan pemasaran produk. Pelatihan pemasaran produk dilakukan kurang lebih 3 minggu pada bulan Desember. Pelatihan ini sebagai tahap lanjutan dari tahap pengolahan bayam agar produk ini dapat lebih berkembang. Untuk rencana anggaran belanja, yaitu dengan total anggaran 31.760.000 dengan pengeluaran tertinggi yaitu peralatan dan perlengkapan sebesar 36%,
Dilanjutkan dengan bahan-bahan pembuatan sebesar 24%. Untuk usulan pembiayaan program, dengan total pemasukan 31.760.000 dengan rincian anggaran sebesar 98% dari anggaran Kemensos, 1% dari tokoh masyarakat, serta 1% dari dana lainnya. Untuk keberlanjutan team-based project yang kami lakukan diantaranya, kegiatan team-based project ini dapat dilaksanakan dan diteruskan oleh pihak pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta Karang Taruna. Membuat rencana atau planning 3 bulan atau 1 tahun setelah pejuang muda pergi meninggalkan daerah penempatan, serta membuat formulir evaluasi yang diberikan kepada masyarakat demi keberlanjutan program ke depannya agar bisa dilanjutkan ke dalam laporan kegiatan. Ukuran keberhasilan team-based project yaitu minimizing project cost atau meminimalkan biaya proyek, satisfying customer need and stakeholder, yaitu memuaskan kebutuhan pelanggan dan stakeholder, serta meeting technical specification, yaitu meminimalkan spesifikasi teknis, serta minimizing project duration, yaitu meminimalkan durasi proyek. Potensi keberlangsungan program yang telah dilaksanakan, yaitu potensi sumber daya manusia yang tersedia, yaitu pelaku kegiatan proyek sosial sebagai owner dan pelaksana, serta karyawan yang berasal dari masyarakat. Yang kedua adalah ketersediaan bahan baku dapat dipenuhi secara kontinu karena berasal dari komoditas lokal yang selalu tersedia. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pejuang Muda Kota Tegal yang sudah mempresentasikan proposalnya. Kami persilakan kepada Pak Muhammad Jumadi untuk memberikan masukan, komentar. Oke, terima kasih Pak Selamat atas waktu dan kesempatannya. Mungkin ini ya tadi ya. Pak, yang memaparkan Mbak Rizky ya tadi ya namanya. Siapa? Iya, Pak. Oke. Oke, Mbak, oke. Mungkin saya memberikan beberapa tanggapan ya. Satu, lahan yang digunakan itu lahan siapa, Mbak? Itu satu. Yang kedua, stakeholder yang terlibat dalam proses pengembangan usaha pertanian budidaya bayam ini siapa saja. Terus yang selanjutnya itu siapa ya? Lupa saya. Sasaran dari pembahasan ini kalau nggak saya cermati adalah ibu-ibu ibu-ibu rumah tangga ya, Mbak ya. Itu. Terus apakah mereka itu ibu-ibu dari penerima PKH? Tiga pertanyaan dulu saya tanyakan. Bisa dipahami, Pak Rizky? Iya, bisa, Pak. Sebelumnya izin menjawab ya, Pak. Ya. Untuk lahan yang digunakan dalam pengelolaan bayam ini, kita bekerja sama dengan petani lokal yang ada di wilayah Kelurahan Kalinyamat Kulon. Kebetulan luas lahan sawah yang ada di Kalinyamat Kulon yaitu sebesar 93,42 hektar dan kebanyakan menanam komoditas bayam, Pak. Untuk bagaimana, Pak? Oke, selanjutnya Mbak. Baik Pak, untuk stakeholdernya
ada dua ya Pak, ada lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Untuk lembaga pemerintah, kita bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, pemerintah Kota Tegal, pemerintah Kecamatan Margadana, dan pemerintah Kelurahan Kalinyamat Kulon. Untuk lembaga non-pemerintah, kami bekerja sama dengan penduduk lokal, akademisi, tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, serta kelompok wanita tani. Selanjutnya untuk sasarannya, Mbak, apakah ibu-ibu dari penerima program PKH atau bebas? Ini ada yang jadi kepala keluarga atau apa? Baik Pak, untuk sasarannya itu untuk masyarakat keluarga penerima harapan, khususnya ibu-ibu Pak, karena di sini banyak ibu-ibu yang belum memiliki pekerjaan. Ya. Mbak, ini saran aja. Untuk apa hitungannya? Untuk budidaya bayam ini, apakah bisa dikonversikan dengan budidaya pertanian lain yang lebih potensial? Karena saya tahu daerah Tegal itu subur juga itu, karena kan dekat dengan daerah pegunungan ya, terutama Gunung Slamet, apa misalnya Lombok atau apa, nggak bisa ya dikonversikan ke situ ya. Karena dari sisi harga lebih tinggi daripada bayam kan. Baik Pak, saya izin menjawab. Untuk fokus kita, karena kita di Kota Tegal, khususnya di Kelurahan Kalinyamat Kulon, sebagian besar taninya itu menanam bayam Pak. Untuk yang di Pegunungan Slamet itu merupakan kabupaten dan kita berfokus di budidaya bayam itu Pak. Karena komoditas terbesar di Kalinyamat Kulon itu memang bayam, jadi kita berfokus ke bayam. Begitu Pak, kurang lebihnya. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizky itu belum menyebut penyuluh pertanian. Mungkin dimanfaatkan penyuluh pertanian itu untuk melakukan pembinaan kepada ibu-ibu itu dari sisi mungkin pengolahan tanahnya biar subur, terus perawatan namanya seperti apa, mereka lebih tahu tekniknya. Itu aja saran saya. Mungkin itu Pak Slamet yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jumadi atas masukan dan komentar untuk proposal dari Kota Tegal. Untuk dari saya, karena ini proposalnya terkait tentang pertanian, apakah sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak dinas terkait, mungkin dalam bentuk apa gitu yang bisa kalian sampaikan kepada kami? Bukti konkretnya, maksudnya sudah ada komunikasi apa mungkin untuk penunjang proposal ini? Baik Pak, terima kasih. Di sini kami mungkin akan lebih mengarah ke pengembangan hasil dari produksi itu sih Pak. Untuk bekerja samanya, kami memang baru berkomunikasi dengan petani sekitar, namun kami pun sudah berkomunikasi dengan dinas sosial terkait, dan juga dinas sosial akan membuka komunikasi dengan
Dinas Pertanian di Kota Tegal. Karena kami memang berfokus kepada pengembangan hasil bayam tersebut untuk dijadikan produk makanan, produk dari bayam tersebut, Pak. Oke. Tadi ditanyakan Pak Jumadi, itu tanah-tanah milik desa atau tanah warga masyarakat sekitar? Untuk tanahnya itu tanah milik masyarakat, Pak. Jadi kita bisa mengembangkan bahwa budidaya bayam itu tidak hanya diperjualbelikan untuk ke pengepul atau ke pasar-pasar, namun kita akan bekerja sama itu untuk memilihnya dan kita olah dengan ibu-ibu penerima manfaat itu, Pak. Oke, masa panen bayam ini dalam 1 tahun itu berapa kali panen? Untuk masa panen bayam itu kurang lebih 4 kali panen, Pak. 4 kali panen. Itu tidak pernah kering air ya? Maksudnya tanahnya tidak pernah kering untuk ditanam bayam, karena kan memang bayam tidak banyak membutuhkan air itu. Jadi apakah dalam setahun itu terus-terus menanam bayam, tidak ada tanaman lain? Tadi Pak Jumadi kan bagaimana kalau dengan diganti cabai gitu yang harganya lebih fantastis gitu. Tapi apakah dalam setahun itu hanya bayam aja yang ditanam di sana? Sebenarnya bukan hanya bayam, Pak. Ada komoditas lain, bukan komoditas, ada tanaman lain. Namun kebanyakan memang bayam, dan petani di sini bertani bayam, Pak. Oke. Karena waktu sudah pukul 10:04, saya ucapkan terima kasih kepada peserta pejuang muda dari Kota Tegal yang nominasi untuk menyampaikan pemaparan terkait proposalnya bagian terakhir. Kami ucapkan terima kasih. Pak Jumadi, mungkin sebelum saya tutup, ada hal yang perlu disampaikan kepada 5 peserta pejuang muda dari Pontianak, Sambas, Landak, Mempawah, dan Kota Tegal. Sebelum kita tutup Zoom-nya. Mungkin masukan saya hanya ini aja, tambahan Mas Ahmad ya. Proposal ini kan sudah dibuat, diusahakan diteruskan ke unsur pemerintah daerah setempat. Siapa tahu akan mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat sehingga hitungannya penyaluran alokasi dana untuk kegiatan tersebut tidak hanya tertumpu di Kementerian Sosial, ada partisipasi dari Pemda. Itu aja Pak, mungkin Pak tambahan saya Pak. Baik, terima kasih Pak Jumadi atas masukannya. Jadi memang kalian ke-5 dari utusan pejuang muda kota maupun kabupaten jangan berharap penuh anggaran yang dari Kementerian Sosial, tapi benar kata Pak Jumadi, coba berusaha ke pemerintah sekitar atau lembaga yang ada di sekitar lokasi masing-masing untuk disampaikan supaya siapa tahu ada yang berminat untuk membantu, apalagi kalau lembaga pada tahun akhir ini kan banyak mungkin anggaran yang tidak terserap ya Pak Jumadi ya. Jadi mungkin iya, betul. Karena anggaran akhir tahun ini banyak yang mungkin tidak terserap, maka ini kesempatan kepada para pejuang muda untuk memperbaiki masukan-masukan dari Pak Jumadi itu secara lengkap, sehingga kalau kalian menyampaikan proposal ini ke dinas-dinas terkait itu bisa mereka tidak tidak ragu-ragu lagi untuk memberikan dana bantuan. Nah, untuk nanti tahap selanjutnya adalah penilaian dari Kementerian Sosial secara langsung.
kemungkinan tidak perlu ada wawancara seperti ini lagi, tapi itu langsung direkap nilai tertinggi oleh kementerian. Tapi saya mekanisme kurang paham, itu keputusan murni dari Kementerian Sosial. Setelah sesi 1 ini nanti ada sesi kedua atau tahap kedua penilaian dari Kementerian Sosial. Ya, dengan harapan kelima putusan kabupaten kota yang kita uji oleh Pak Jumadi dengan saya ini, berharap semua dipertimbangkan dan diloloskan oleh Kementerian Sosial. Tidak ada satupun yang tidak lolos ya Pak Jumadi ya. Gitu. Ya, itu saja dari kami. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas kalian. Pagi sampai siang sore kalian capek mempervalid data. Malam hari disibukkan dengan proposal, jadi mungkin kalian sudah sangat-sangat lelah. Untuk itu silakan setelah selesai kegiatan ini, saya ucapkan selamat beristirahat. Semoga besok fit kembali dan bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan kalian selalu disehatkan, diberi keselamatan, diberi kelancaran dalam bertugas sebagai pejuang muda ini. Tidak ada halangan, hambatan, ataupun rintangan yang kalian hadapi selama menjadi pejuang muda. Untuk itu, marilah kita tutup seminar proposal ini dengan ucapan hamdalah. Lampunya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, Mas. Izin,